Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Semoga dengan kegiatan ini ilmu kita semakin bertambah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh yang terhormat Ustaz As'ad. Marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan nanti 10 menit terakhir mohon kesempatan untuk tanya jawab. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepenuhnya kepada Ustaz mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari pertama di tahun 2002 ini kita masih diberikan istiqomah untuk ngaji. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk yasrah sadrahu lil Islam, hatinya ini dilapangkan untuk mau mencintai ajaran Islam. Maka kebersamaan kita dalam jamaah ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan akan berlanjut sampai kelak kita di hari akhirat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Beliau yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan yang menuntun manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islamiyah, dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Maka mari kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama rombongan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kajian tauhid kita pada bulan yang lalu kita sudah menghatamkan kitab tauhid. Ini sudah berjalan berarti kurang lebih sekian tahun. Mudah-mudahan panjenengan masih punya catatan-catatan kecil. Tapi insya Allah jamaah Nurul Hidayah ini cerdas-cerdas.
Masih gak nyatet, insya Allah mulai lali. Wis tatok ono aja kakek ngomong, kowe ngaji lho. Banyak nyatet ba ora aja kakek ngomong. Makanya memang ngaji ini datang saja sudah dapat pahala. Bahkan jenengan sare niku lho, keturun niku dapat keutamaan. Ngaji nyantai mawon niki materi yang kalau seneng tauhid ini, karena materi tauhid ini materinya hitam putih. Yes or no. Imma syakiran wa imma kafur. Ada kalanya bersyukur atau kufur, gitu aja. Wa qulil haqqu mir rabbika faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Itu tauhid. Percaya silahkan, tidak percaya ya monggo. Itu demikian Allah Ta'ala menyatakan itu dalam Al-Quran surat Kahfi, surat Kahfi. Jenengan yang biasa baca surat Kahfi itu ayatnya insya Allah 29. Ustaz Erki tolong dicek surat Kahfi surat ke-18 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Betul Ustaz Husni? Betul ya? Kayak penderai. Oh, ngaji kok kayak penderai. Santri banggel ya ngene iki. Kok ngecek kayak penderai. Jadi kebenaran itu datanya dari Allah. Tolong dicek karena kalau Al-Qur'an itu tidak boleh salah. Sudah betul ya? Ya betul. Kalau gini kan clear. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu, mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan kalau mau beriman silakan beriman, kalau mau kafir silakan kafir. Ini tauhid ya itu. Karena kalau ngaji fikih itu wilayahnya wilayah banyak pendapat. Jadi saya tidak punya kemampuan untuk itu. Ini harus orang yang faqih. Jadi ngaji fikih harus orang yang faqih. Lek tiyang sing ilmune pas-pasan koyo kula ngajine cocoke tauhid niki. Ngeten. Dasare kudu jelas, percaya atau tidak. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita masih terus istiqomah CS1 ya. Levelnya lek ngaji fikih lek ora ya S3. SD, SMP, SMA. Sama jalan S3 ini salah. Saya belum menemukan kitab marojik yang baru yang akan kita kaji. Maka pada malam hari ini perkenankan atau mari kita bersama-sama mempelajari salah satu di antara bahasan yang dibahas dalam masalah tauhid. Saya akan membahas tentang al-wala wal barra. Al-wala wal barra. Loyalitas dan berlepas. Kapan kita harus loyal dan kepada siapa? Kita harus al-wala. Dan kapan kita itu al-barra, berlepas diri dari siapa dan kapan itu. Ini penting. Karena al-wala wal barra ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat seperti yang disampaikan Ustaz Andri kemarin. Yang ketika difahami oleh umat Islam, al-wala wal barra ini akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang akan bisa mengalahkan musuh-musuh Islam. Kenapa sekarang ini Islam demikian centang perenang? Persis seperti hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, seperti buih di lautan. Jadi umat Islam itu kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda bahwa umat Islam itu seperti makanan di atas meja hidangan. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti akan ada satu zaman di mana ketika itu umat Islam nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Kemudian sahabat bertanya, amin killati nahnu yauma idzin ya Rasulullah.
apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kita itu kok seperti makanan di atas meja hidangan yang siap diserbu dari berbagai penjuru arah? Rasulullah menjawab, bal antum yaumaidin kasir. Tidak, kamu justru waktu itu mayoritas, jumlahmu itu banyak. Tetapi walakinnakum husaun kahusais sail. Sayangnya mayoritasmu itu centang perenang, tidak bersatu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Ketoke rukun padahal gegeran. Satta itu kalau bahasa Indonesianya itu sate. Sate itu ketoke dadi siji tapi baru dicopoti ya siji-siji. Ini yang menjadi gambaran umat Islam di akhir zaman. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Engkau lihat mereka itu kayak bersatu tapi hatinya centang perenang. Hatinya tidak lilo legowo. Ini mari kita rekatkan ini. Di samping juga ketika itu umat Islam terkena satu penyakit, wal yakhsifanna bi aduwikum mahabbata minkum, dan ketika itu orang Islam tidak punya kasih sayang di antara sesamanya. Jadi ayatnya dibalik, mestinya ayatnya itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang kafir, artinya tegas itu ada garis batas demarkasi yang jelas masalah akidah. Kenapa sampai sekarang kita masih meributkan hukumnya mengucap selamat Natal? Kenapa ada saudara kita yang sampai sekarang kok masih turut serta menjaga gereja? Kata Ustadz Kusur Hadi, itu bukan toleransi, itu intervensi. Kita sudah jelas kok, garisnya jelas. Ini yang namanya al-wala wal baro itu. Jadi kita harus berlepas. Lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kepada orang kafir kita punya garis yang jelas. Nggak usah kita mengucapkan selamat Natal. Itu lebih selamat akidah kita. Bahkan tahun 80 Buya Hamka itu ya, dengan fatwa beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan itu, bahwa hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal itu haram, dan mereka tidak berharap kok kita mengucapkan itu. Kita bisa tetap rukun tanpa harus mengucap itu. Ini asyidda'u 'alal kufar. Tegas itu seperti itu. Kita jangan tasabuh menyerupai orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Justru dengan saudara sesama kita gegeran. Padahal ruhama'u bainahu, kasih sayang pada sesama mereka. Mana sebaliknya budaya-budaya kafir diterapkan. Untung kemarin itu salah satu hikmahnya pandemi itu tidak ada perayaan tahun baru nyebul trompet, nyumut kembang api. Itu salah satu instansi pemerintah itu untuk beli kembang apinya saja itu sampai 200 juta. Kayak itu kembang api dibom. Itu kalau disurvei orang-orang yang merayakan itu agamanya Islam itu kira-kira berapa persen? Persis seperti dawuh Kanjeng Nabi, la tattabi'unna sunanal ladina man kana qablakum sibron bi sibrin wa tira'an bi tira'in. Kamu nanti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sahabat bertanya, al Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Napa sing jenengan maksud niku Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab, faman, sapa maneh ya iku. Ulang tahun, pakai lilin, pakai Twitter, nyanyi-nyanyi panjang umurnya. Lawang umurnya kurang kok panjang umurnya. Maka dalam hadis qudsi Allah itu menyatakan, heran dengan manusia. Ya benar Adam, hai manusia, aku ini heran delok awakmu, kata Gusti Allah begitu dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Rasulullah. Ya benar Adam, yu'ta kulla yaumin birizki wa anta tahzan. Menungso rizkimu tak jamin bentino, tapi kon kok sik kuwatir. Sing aneh malih dawuh
Hadis qudsi niki, wa yanqusu kulla yaumin fi umrika wa anta tafrah. Umurmu tiap hari tak kurangi, tapi kamu malah nyanyi-nyanyi bersenang-senang. Itu ada diskusi kayak begitu. Lek umure 18, liline 18. Mbae gak mau kalah. Umur 80, liline 80. Mari nyebul lilin berangkat. Wong ambane menggos-menggos, kongkon nyebut, "Ayo Mbah tak ulang tahun nih, Mbah," jare putune. "Umur piro Mbah saiki?" "Aku 86 le." "Ya Mbah tak tukokno lilin 86." Akhirnya gawekno lilin, "Ayo Mbah sampean sebul Mbah." Putune nyanyi, mbae nyebul. Wis gak kuat dipaksa. "Kurang didik Mbah, kurang didik Mbah." Sebul mati wis. Liline mati, mbae berangkat. Itu wayang kusukula yaumin fi umrika wa anta kafrah. Umurmu berkurang, kamu malah bersenang-senang. Ya sudah, ini realita yang ada seperti itu. Maka sekali lagi kembalinya kepada tauhid. Mari kita kembali kepada tauhid supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Yang tidak kalah pentingnya generasi yang akan datang. Kalau panjenengan ini insya Allah lah ahli masjid. Tapi generasi berikutnya ini loh, anak-anak usia SMP, usia SMA sekarang kalau tidak dibentengi dengan agama, arus yang merusak mereka itu jauh lebih deras daripada masa kecil panjenengan. Jenengan kan tidak mengenal namanya HP, itu tidak mengenal. Arek biyen itu paling pol nakal itu ya atus kali surup gak mulai. Anak sekarang ini luar biasa dahsyatnya. Nah ini jangan dibalik. Asyidau alal kufar ruhamau bainahum. Mari kita ada ketegasan supaya kita ini bangga dengan Islam kita ini. Coba kalau kita lihat saudara-saudara kita Nasrani itu, kalau Ahad pagi mereka mengatakan Minggu ya. Kalau kita coba pakai Ahad. Walaupun ngono dipermasalahan. Ini salah satu bukti bahwa kita itu bangga dengan Islam kita. Ishadu bi anna muslimun. Qul ya alal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Itu perintah Gusti Allah. Boten kok pamer, wah koyo alim-alimo dhewe. Boten, memang kita harus ishadu, saksikan bi anna muslimun, aku ini orang Islam. Dan saudara kita Nasrani itu dengan bangga kalau ke gereja bawa Injil gendong ini. Kalungnya kalung salib. Ane wong Islam isin ngoten niku. Dibuli temannya itu, wah jilbaban koyo alim-alimo ae. Masa jilbaban ya urung karo mlebu swarga awakmu. Ngoten arep. Bulihane kancane ngoten. Niku jangan muri jawab juga jenengan. Jawaben le, jawaben Nduk. Lek sampean jilbaban dilokno, aku sing jilbaban gorong karan mlebu swarga. Apa maneh raimu? Sing gak jilbaban. Cek genah pisan. Orang Nasrani pakai kalung salib. Orang Islam juga tidak mau kalah. Kalungan jidor. Enggak, jidor bukan simbol keislaman, tapi kita bangga lah dengan Islam kita itu bangga. Kadang-kadang kita itu izin dengan ishadu bi anna muslimun itu izin. Masih ten masjid ya sing rada pantes titik nggih jas ngeten iki. Sakjane ya sumuk aku lho, tapi kan cek gaya. Lah lek kula misale ngisi teng mriki kaosan kene gak pantes lah kaosan ngene. Antuke kaosan te badminton, ngaji apa te badminton. Memang ayatnya begitu. Hudu sinatakum inda kulli masjid. Perbaikilah, pakailah pakaian yang terbaik inda kulli masjid, ai inda kulli shalah. Nang masjid pakai baju yang baik. Tapi pas nang masjid kayak kepentingan ngaji, lah nang masjid benakno genteng nggih mboten usah nggae jas. Engko Pak Desokip nanti ada nggawe jas nang masjid apa? Yo benakno genteng. Benakno genteng kayak kaos. Jadi al-wala itu artinya adalah loyalitas kita. Loyalitas kita sebagai orang yang mengaku beriman
untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, loyal kepada Allah dan Rasulnya. Al-bara berlepas dari apa? Dari kekufuran. Sampai dalam Al-Quran, ketika seorang anak berbeda pendapat dengan kedua orang tuanya di dalam masalah akidah, nanti anak niku dikongkon manut tenggane wong tuane, itu wajib hukumnya. Birrul walidain. Ya. Sampai ini ditaruh di peringkat yang kedua setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mentaati kedua orang tua. Aniskurli wali walidaika dalam Al-Quran. Bersyukurlah engkau kepada aku dan kepada kedua orang tua. Tetapi kalau masalah akidah, masalah yang terkait dengan keimanan, kita harus berlepas diri ketika kita tidak sepaham dengan orang tua kandung sekalipun. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Surat Luqman menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau keduanya atau satu di antara kedua orang tuamu mengajak kamu untuk an tusyrika bi, untuk mensekutukan Allah, ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini tuntunan Quran. Untuk masalah akidah harus ada garis yang jelas. Maka diceritakan dalam Quran kan begitu. Nabi Ibrahim itu punya bapak. Ini berkali-kali saya ceritakan supaya keimanan kita itu lebih kuat. Maka Nabi Ibrahim itu disebut Imamul Muwahhid, tokohnya orang yang bertauhid, Imamul Muwahhidin. Di samping beliau juga Abul Millah, bapaknya para nabi dan para rasul. Karena memang Nabi Ibrahim ini terkenal nabi yang betul-betul punya akidah yang mantap. Yang bayangkan Nabi Ibrahim ini ya, bapaknya namanya Azar. Wakilah satu pendapat mengatakan Azar ini adalah paman beliau yang mengasuh beliau, tapi tidak jadi masalah. Tapi Al-Quran mengatakan itu bapaknya namanya Azar, ini produsen berhala. Jadi profesinya itu produsen berhala. Kadek termasuk sing kelas atas. Jadi berhala yang dibuat Azar ini langganane Raja Namrud. Karena itu hebat itu. Jadi produknya memang istimewa. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kecil ketika itu sama bapaknya juga disuruh membantu, termasuk dikongkon jualan ider. Bolak-balik kalau contoh aku lah ider kan mempertegas keimanan malah. Sonamun la yanfa'uka wa la yadurruka. Patung iki patung gaenane bapakku, gak iso ngekeki manfaat apa-apa, gak iso nekakno mudarat apa-apa, sing tuku wong gak entos. Lah iter ngoten. Jelas janganku. Dadi lek ono, "Le, patungmu kok aku tak tuku nih." Sampeyan kate tuku, gawe apa? Belum patung gak iso ngomong, gak iso apa-apa kok sampeyan tuku. Lho iki kan gaenane Azar. Iya, bapakku Azar. Tak tuku nih, larang iki. Ora, sampeyan gelem ah. Dadi mulai teko ider nggih foto dagangane. Payu piro le? Boten payu, Pak. Wong wis pinter-pinter. Lho maksudmu? Ya pinter, Pak. Dadange apa tuku payu? Sampai akhirnya ada crash yang keras itu. Ya Ibrahim, anta. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghina Tuhan-Tuhan kita? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kok bahasa bebasnya ngeten. Lek awakmu terus saya ngenyek berhala genane bapakmu saya tak antem botohe mun. La arjumannaka, tak rajam kamu, saya lempar kamu. Wahjurni maliya. Di sini kemudian Nabi Ibrahim
menunjukkan al-wala, berlepas diri. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Kalau begitu selamat jalan Abah. Ini jalan panjenengan, saya punya jalan sendiri. Salamun alaik. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Nanti saya tak mintakan ampun kepada Allah untuk Anda, untuk sampean. Sampai Nabi Ibrahim akhirnya kan berlepas dari bapaknya. Ini namanya al-wala wal bara. Kalau kita sudah punya sifat ini luar biasa. Maka al-wala wal bara ini mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Alasannya nopo? Yang pertama, ini sajane dicatat penting loh, sajane. Kabeh mendelik kabeh. Ono rekamane, ora kira disetel. Wis apa aja rame menang terang. Yang pertama, al-wala wal bara ini adalah merupakan bagian dari syahadat kita. La ilaha illallah. La ilaha al-bara. Kita berlepas dari apa? Dari segala sesuatu yang selain Allah. Illallah ini artinya al-bara, al-wala. Kita loyal hanya kepada Allah. Jadi orang beriman itu loyalnya adalah kepada Allah dan berlepas diri dari yang selain Allah. Dan ini merupakan misi risalah dari seluruh para nabi dan para rasul. Kalimat la ilaha illallah. Makanya ini dinamakan kalimatul wahdah. Kalimat yang satu. Dimulai zaman nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk masalah tauhid itu sama, mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah. Makanya kalimat ini merupakan kalimat yang bisa membuka pintu surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, afdalu ma qultuhu ana, sebaik-baik apa yang aku ucapkan, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi yang sebelum aku, la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan. Dalam redaksi yang lain kamasali rajulin bana bunyana. Gambaran perumpamaanku dan nabi-nabi sebelum aku itu seperti orang yang membangun satu bangunan. Yang satu sama lain saling memperkuat. Jadi akidahnya sama, tetapi syariat ajarannya yang berbeda. Syariat ajarannya yang berbeda, tapi misi tauhidnya sama. Dasarnya Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Ya, kalau ini tidak usah dicek, insya Allah benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan aku bangkitkan dalam setiap umat itu seorang rasul yang misi mereka apa? Ani abudullah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, sekaligus menjauhi tauhid. Apa tauhid? Segala sesuatu yang diagung-agungkan, segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dimintai tolong yang selain Allah, itu tauhid namanya. Apapun saja bentuknya, itu bisa menjadi tauhid. Maka kalimat ini adalah kalimatul wahdah.
Al-anbiya'u ikhwatun abna'u allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul itu adalah saudara, bersaudara. Al-anbiya'u ikhwatun, mereka itu satu misi. Walaupun syariatnya yang berbeda-beda. Zaman Nabi Adam tidak ada namanya hukum waris. Napa sing diwaris donya karek bagi. Hingga tidak ada yang namanya napa niku agraria, persuratan, tidak ada zaman Nabi Adam. Hukum pernikahan zaman Nabi Adam boleh menikah dengan saudara kandung. Yang tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Sekarang ini saya tadi dapat berita, mudah-mudahan tidak benar ya. Jadi ada sebuah video singkat itu pasangan homo itu dinikahkan secara resmi, ada buku nikahnya. Ini orang ini berarti salah hidup, mestinya hidupnya zaman Nabi Lot dulu, cik diringkesi bisa. Nabi Lot itu kan kaumnya itu kan kemarin kita bahas di dalam kitab Al-Kabair itu terkenal dengan perilaku nyeleneh dalam masalah penyimpangan seksual. Itu zaman Nabi Lut. Kalau sekarang masih ada yang kayak begitu, itu berarti mengundang azab. Yang kedua, kenapa al-wala' wal bara' ini menjadi penting? Karena al-wala' wal bara' ini merupakan tali yang paling kuat dalam keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ulama hadis Syekh Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Shahihul Jami'. Apa sabda Rasulullah? Inna awsata aral iman anta hibba fillah wa tabghadu fillah. Tali keimanan yang paling kuat dan kokoh adalah ketika engkau anta habba fillah, mencintai karena Allah, wa tabghadu fillah, dan membenci karena Allah. Bukan membenci karena nafsu, juga bukan mencintai karena nafsu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa manaha lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah mencapai kesempurnaan iman. Jadi cinta yang karena Allah ini cinta kelas tinggi, tapi cinta yang karena nafsu itu cinta kelas rendah. Contoh dalam Quran, siapa yang bisa mengolah cinta kelas rendah menjadi cinta kelas tinggi? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu dikisahkan dalam surat Yusuf itu kan memang demikian hebatnya ya. Secara fisik secara penampilan memang Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Tapi ada yang mengatakan sing gantengan Kanjeng Nabi. Lek guru kula ngaji biyen niku ngkei gambaran contoh ngeten. Misale ana lingkaran buntur ngeten iki, sing separuh ngantengi Kanjeng Nabi, sing seprapat Nabi Yusuf, sing seprapat wong sak donya. Ditum wong sak donya, kadhe gak rata pisan. Tapi yang jelas Nabi Yusuf itu jamiluhu nisfud dunya. Ganteng-gantengi Nabi Yusuf. Tapi sungguh pun demikian, beliau bisa menjaga nafsunya. Ini yang kemudian beliau katakan, wa ma ubarri'un nafsi. Aku sebenarnya tidak bisa al-barra pada nafsuku ini. Innan nafsa la amaratim bisu. Sesungguhnya nafsu bisa. Nggih. Apa? Oh, tanya jawab. Saya kira tidak ada pertanyaan nggih. Terus mawon. Ada pertanyaan? Lho mboten wonten kok. Jenengan sing badhe takon.
Lanjut ya? Pertanyaan apa lanjut? Napa buyar? Lho, kula kan manut mawon, sing penting soleh jae. Monggo pertanyaan. Tanya, tadi kan kejadian. Kalau pertanyaan monggo. Alhamdulillah mboten wonten. Ada dua kemungkinan, saking jelasnya atau saking bingungnya. Baik, kalau nggak ada dilanjutkan. Saking paham ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, sebab orang itu harus mempunyai al-wala wal bara karena supaya ia bisa merasakan manisnya iman. Iman ini sesungguhnya manis, iman ini sesungguhnya lezat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini muttafaqun alaih, ittifaq antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, berarti namun sahih ini. Hadisnya terkenal ini, masyhur ini. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ini engkau miliki, kata Rasulullah, maka engkau akan bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna waha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini resep pertama kalau kita ingin merasakan iman ini manis, iman ini nikmat. 1, ayyakuna waha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada apapun saja yang selain keduanya. Ini resep merasakan manisnya iman. Jadi cinta kepada Allah ini adalah kecintaan yang berbalas. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepada aku akan balas dengan mengingat kamu. Yang pertama itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya orang, waktu Rasulullah itu mau hijrah dengan para sahabat mengadakan mobilisasi dana, Abu Bakar ini di luar dugaan, sulit kayak seperti ini. Abu Bakar yang termasuk orang kaya ketika itu mensedekahkan seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Apa engkau sudah meninggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Sampun kanjeng Nabi, taraktu lahum waha wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada keluargaku kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hebat. Tapi sapa sing kate nyuntung ngeten iki? Sing ngomong urung karo iso. Kalau Umar itu setengah hartanya, tapi rata-rata nggih paling pol sepertiga lah. Nabi mengatakan as-sulus wa sulusu kasir, sepertiga itu sudah bagus. 1 itu ayyakuna waha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a ay wa yuhibba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesamanya, mencintai saudaranya karena Allah. Nah, ini sama dengan yang tadi itu, saling mencintai karena Allah. Itu syaratnya kita merasakan nikmatnya iman. Yang ketiga, yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyudafa finnar. Membenci kekufuran, membenci kekafiran sebagaimana ia benci dan tidak ingin dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 syarat supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama napa wau? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, saling mencintai karena Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, nanti 1 di antara 7 golongan manusia yang di akhirat
di yaumul mahsyar, di ketika hari itu matahari didekatkan, itu akan dilindungi oleh perlindungan Allah, oleh dhillullah. Itu antara lain adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu nanti akan dinaungi di yaumul mahsyar. Ini pernah dijadikan materinya Pak Sardikan, ini khutbah Jumat. Beberapa Jumat itu 7 golongan tidak mari-mari itu. 1, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan yang nanti mereka akan dilindungi oleh perlindungan Allah. Di ketika itu tidak ada lagi perlindungan apapun selain perlindungan Allah. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sehingga situasi ketika itu menegangkan. Tapi ada 7 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Setiap kita pemimpin. Maka orang yang selalu menegakkan keadilan, terutama untuk dirinya sendiri, itu nanti akan dinaungi nanti di akhirat. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, mencintai masjid. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara 7 ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, syab nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia sudah punya ghirah untuk menjalankan nilai-nilai ajaran Islam. Tadi itu ya, ini tugasnya Ustaz Erik sebagai pemimpin pemuda masjid, supaya anak-anak muda itu cinta kepada masjid. Nasha'a fi ibadatillah. Yang keempat, warajulani tahabba fillah. Tadi yang saya sampaikan, 2 orang yang ia saling mencintai karena Allah. Ini nanti akan dilindungi di hari kiamat. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atu datu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu waha rabbal alamin. Seorang yang diajak untuk berbuat zina dengan perempuan yang da'athum datu mansibin wa jamalin. Niki syaratnya nih, sing ngejak niku kudu ayu. Lah sing ngejak elek gak termasuk. Aku ini dijak gak gelem alhamdulillah. Apa ora tuwek? Gak termasuk. Ini yang ngejak ayu dan memungkinkan Kak Nabi Yusuf wa jamalin ila nafsiha, kepada perbuatan zina, tapi dia mengatakan inni akhafu waha rabbal alamin. Sepurane aku wedi nang Gusti Allah. Orang meni-meni nek sepi orang ngoten. Inni akhafu waha rabbal alamin. Yang kelima, yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah secara secara rahasia, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, warajulun dzakarahu fi khalwatin fafadat ainahu. Dan seorang yang di tengah keheningan malam dia meneteskan air mata, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. 7 golongan ini yang nanti akan diberi perlindungan Allah di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau tidak bisa 7-7-nya ya paling tidak ya salah 1, salah 2 atau salah 3 lah, supaya nanti kita itu ringan di sana. Pertanyaan? Buat teman-teman jam oke 1. Pertanyaan singkat Pak Ustaz Anto, bagaimana cara kita dengan mudah mencintai Allah dan Rasulnya? Saya kira itu aja. Oke. Makasih. Bagaimana cara kita dengan mudah? Ini sulit. Ya, butuh pembiasaan. Kita latih.
Semua butuh pembiasaan. Latar gabuna tobakon antobak. Ketaatan itu naik sedikit demi sedikit. Makanya Rasulullah itu luar biasa sekali. Penyuruh-penyuruh dakwah itu jangan sampai menjadikan agama ini berat sehingga orang malah lari. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu beragama dengan gembira? Latar gabuna tobakon antobak. Step by step. Sibron bi sibrin wa tiraan bi tirain. Sedikit demi sedikit. Ya ini memang butuh latihan. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, maka hati kita ini akan menjadi hati yang bersinar karena tidak ada yang lain selain cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya, mumpung turun banyak pertanyaan, kita akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari hati yang paling mendalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz As'ad yang sudah menjelaskan materi yang kita bahas tadi. Semoga dari hari ke hari kita ketebalan keimanan dan keislaman kita, dakwah kita semakin berkualitas, dan semoga Allah selalu memberi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah.